Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat dari mendengar atau menyimak. Namun, sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra Hendika, NIM saya 51917111018. Saya sendiri, Yasinta Sofana Aulia dengan NIM 51917111019. Perkenalkan, nama saya Rona Salsabila, NIM 51917111025. Sebelum kita menuju materi utama, mari mengenal apa sih perbedaan dari mendengar dan juga menyimak. Mendengar adalah suatu kegiatan untuk menangkap bunyi, entah bunyi bahasa ataupun non-bahasa. Dan mendengar dilakukan secara tidak sengaja. Sedangkan menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, dan juga menginterpretasi suatu permasalahan menggunakan panca indera. Oke, selanjutnya adalah tahap dari menyimak. Menurut Ruth J. Strickland, tahap menyimak dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah menyimak berkala. Hal ini dialami ketika si pembicara sedang membicarakan diri si penyimak. Contohnya, ketika ada seorang teman yang sedang membicarakan diri kita sendiri, maka secara tidak langsung kita akan terlibat dalam obrolan tersebut dan akan menyimaknya secara berulang. Yang kedua adalah menyimak dengan perhatian dangkal. Dalam hal ini, saat kita menyimak, terdapat gangguan-gangguan yang mempengaruhi fokus kita. Contohnya, ketika kita sedang menyimak penjelasan dari seseorang, tiba-tiba ada teman kita yang memanggil nama kita. Jadi, fokus kita akan teralihkan dengan hal tersebut. Yang ketiga adalah setengah menyimak. Hal ini terjadi ketika ada hal-hal dari hati yang ingin disampaikan. Contohnya, ketika kita sedang mendengarkan penjelasan orang lain mengenai lingkungan kampus, sebenarnya ada hal-hal yang ingin kita utarakan mengenai kampus tersebut. Maka, dalam hal itu kita hanya setengah menyimak. Yang keempat, menyimak serapan. Menyimak serapan adalah menyimak dengan cara hanya menyimak hal-hal yang penting saja. Yang kelima, menyimak sesekali. Hal ini terjadi ketika si penyimak hanya menyimak hal-hal yang menarik saja dari si pembicara. Yang keenam, menyimak asosiatif. Dalam hal ini, penyimak hanya mengedepankan dan mengingat pengalaman pribadi mereka saja mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan oleh pembicara, sehingga si penyimak tidak memberikan respon terhadap si pembicara. Contohnya, ketika ada teman kita yang sedang membicarakan seseorang dan kebetulan kita sendiri memiliki pengalaman pribadi mengenai orang tersebut, maka ada kemungkinan bahwa kita tidak akan merespon si pembicara mengenai hal yang ia bicarakan tersebut. Menyimak dengan reaksi berkala. Penyimak memberikan komentar ataupun bertanya kepada pembicara. Untuk selanjutnya, menyimak secara seksama. Penyimak benar-benar mengikuti pembicaraan pembicara dengan sungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, menyimak secara aktif. Mengetahui atau mendapatkan gagasan atau hal-hal yang disampaikan pembicaraan. Untuk slide selanjutnya ada proses menyimak. Proses menyimak sendiri ada 5, yaitu yang pertama tahap mendengar atau hearing, yang kedua tahap memahami atau understanding, yang ketiga tahap menginterpretasi atau interpreting, yang keempat tahap mengevaluasi atau evaluating, yang kelima tahap menanggapi atau responding. Untuk slide selanjutnya ada fungsi menyimak. Fungsi menyimak sendiri ada 4, yaitu
Yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Yang keempat, dapat memberikan respon yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari menyimak. Tujuan dari menyimak menurut Hagita Rigan adalah menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati keindahan audial. Apa maksudnya? Yaitu agar kita dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pendengar. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu untuk menilai, mengukur suatu proses atau suatu hal yang sedang dibicarakan. Menyimak untuk mengapresiasi materi simakan, yaitu untuk menghargai apa yang sedang dibicarakan. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Dengan menyimak, kita lebih menemukan hal-hal yang dapat kita gunakan sebagai ide. Menyimak untuk membedakan bunyi. Menyimak secara fokus dapat membuat kita lebih jeli untuk mendengarkan suatu suara atau bunyi. Menyimak untuk memecahkan masalah. Saat ada seseorang menjelaskan sesuatu, seharusnya kita menyimak fokus agar apa yang disampaikan oleh pembicara dapat terdengar jelas dan sepemahaman. Selanjutnya adalah menyimak untuk meyakinkan. Semakin kita menyimak seorang pembicara, akan semakin yakin bahwa kita tertarik dengan obrolan tersebut dan akan nyaman dalam menyampaikan sesuatu. Tujuan dari menyimak menurut Bunga Ayasa mendapatkan fakta. Dengan menyimak kita akan memperoleh fakta yang mungkin tidak kita dapatkan jika kita tidak menyimak. Mengevaluasi fakta, yaitu menilai sebuah fakta yang dibicarakan. Menganalisis fakta, yang berarti memahami secara teliti fakta tersebut. Mendapatkan inspirasi, dengan menyimak kita dapat mendapatkan ide-ide baru yang tentunya akan menginspirasi kita. Menghibur diri, meningkatkan kemampuan berbicara. Secara tidak langsung kita akan memperhatikan pembicara dan akan menjadi pembelajaran untuk diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Yang terakhir adalah manfaat dari menyimak. Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas, yaitu menyimak dapat meningkatkan kecerdasan serta melatih fokus. Yang ketiga adalah memperkaya kosakata. Orang banyak menyimak, komunikasinya menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan menjadi lebih variatif. Yang keempat adalah memperluas wawasan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial, yaitu dengan menyimak kita akan lebih peduli terhadap sesama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.